Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang generasi stroberi secara ringkas. Apa yang terlintas dalam pikiran saat mendengar kata stroberi? Mungkin kita terbayang buah yang imut, lucu, merah, menggemaskan, menarik, tetapi rasanya asam, kulitnya kasar, dan kadang mudah rapuh. Istilah generasi stroberi pertama kali ditujukan untuk warga Taiwan dengan kelahiran antara tahun 1981 sampai 1991 yang tidak mau bekerja keras, bersikap manja, egois, sombong, dan lamban dalam bekerja. Dalam istilah Cina, istilah generasi stroberi ini berarti bahwa mereka yang tidak dapat menahan tekanan sosial. Tercetusnya generasi stroberi ini mengacu pada realitas hari ini. Anak-anak muda saat ini dianggap egois, arogan, lamban, tidak mau dikritik, mudah putus asa, dan tidak bisa diberi nasihat oleh orang dewasa. Terlebih banyak remaja saat ini yang hanya hidup menghabiskan harta orang tuanya saja tanpa mau bekerja keras. Ada pula yang menggambarkan generasi stroberi sebagai generasi masa kini yang sangat cerdas, namun kepribadiannya rapuh. Sedikit mendapat masalah, mudah stres, mengamuk, putus asa, bahkan bisa bunuh diri. Ada beberapa faktor penyebab munculnya generasi ini. Pertama, anak tidak mengenal kata berjuang. Sejak lahir semuanya dilayani, difasilitasi, dan dimudahkan. Kedua, orang tua tidak membiarkan anak menerima konsekuensi. Saat anak kesulitan atau mendapat hukuman di sekolah misalnya, orang tua akan ikut campur dan membelanya habis-habisan. Ketiga, anak mendapatkan keinginannya dengan mudah dan tanpa ada perjuangan yang berarti. Ini terjadi umumnya karena orang tua sekarang hobi mencari uang. Apapun yang diminta anak akan diberi asal mereka anteng dan tidak mengganggu orang tuanya. Keempat, pengasuhan anak banyak dialihkan pada orang lain. Ada babysitter atau pengasuh saat bayi, lalu ada sekolah saat mereka mulai besar. Banyak orang tua berani bayar mahal agar anaknya mendapat fasilitas yang wah. Kelima, anak digempur oleh gadget, salah satunya game. Kehadiran teknologi menjadi buah simalakama. Di satu sisi memudahkan, di sisi lain bisa membuat anak kecanduan dan bisa memengaruhi kepribadiannya. Kepribadian generasi stroberi akan terlihat saat anak menginjak remaja dan dewasa. Anak cepat putus asa, cepat marah, bahkan hanya dengan mendapat sedikit ganjalan. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, namun merupakan proses terbentuknya kepribadian yang sudah terjadi sejak masih kecil. Lalu apa ciri-cirinya? Sifat generasi stroberi yang pertama, merasa bahwa dia berhak atas segala hal. Hal ini dapat terjadi karena pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan anaknya atau lingkungannya yang terlalu nyaman, sehingga anak tumbuh dengan berpikir bahwa seluruh dunia ini wajib memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Jika ada sesuatu yang salah, mereka tidak pernah mau disalahkan dan selalu memberi alasan. Jika terjadi kesalahan, mereka lebih memilih menyalahkan orang lain daripada berefleksi. Ketiga, mudah terluka. Sama seperti stroberi, generasi ini dirawat di rumah kaca dan tidak pernah terjun langsung ke dunia nyata. Ketika keluar ke dunia nyata, mereka akan menyadari bahwa rasa sakit dan kesulitan yang pernah Anda rasakan lebih rendah dibandingkan orang lain yang bukan dari generasi stroberi. Yang keempat, memiliki harapan yang tidak realistis. Saat sudah dewasa, kita akan menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat memanjakan dan menafkahi kita. Kita akan menyadari bahwa hal yang dulu berlaku ketika masih muda, seperti berteriak minta perhatian, menangis, dan mendapatkan apa yang diinginkan tanpa bekerja, sekarang tidak berlaku lagi. Pekerja generasi stroberi cenderung tidak patuh, lamban dalam bekerja, manja, egois, dan sombong. Tapi tidak semuanya buruk sifat-sifat mereka. Berikut ini ada beberapa sifat yang baik dari generasi stroberi. Mereka membutuhkan alasan untuk bekerja. Karena tidak memiliki keharusan bekerja untuk memenuhi kebutuhan,
Mereka membutuhkan alasan atau tujuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Mereka percaya pada pekerjaan yang memiliki nilai tambah, bukan hanya bekerja demi mendapatkan uang. Yang keenam, mudah merasa bosan. Tugas yang menjadi rutinitas sekarang berubah menjadi kutukan bagi kehidupan kerjanya. Mereka menyukai tugas-tugas yang menantang, yang menguji keterampilan berpikir dan membantu pengembangan pribadi serta profesionalnya. Yang ketujuh, memiliki pendapat tentang apapun serta tidak takut untuk mengatakannya. Generasi stroberi memiliki kecenderungan untuk berbicara karena dia memiliki pendapat dan gagasan tentang segala sesuatu. Tetapi pendapat tersebut bukan sesuatu yang buruk. Pastikan saja bahwa semua yang keluar dari mulut akan memiliki nilai. Mereka suka berwacana untuk mendorong inovasi dan mengembangkan ide-ide yang baik. Yang kedelapan, mengerti tren modern. Anda memiliki waktu untuk menjelajah media sosial seperti internet, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Generasi stroberi ini lebih paham teknologi daripada generasi sebelumnya. Demikian juga fokus baru perusahaan dan organisasi yang bergerak ke arah media sosial dan penggunaan teknologi generasi baru, pengetahuan, keahlian, dan inovasi. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan dalam dunia persaingan saat ini. Lalu bagaimana menolong generasi stroberi? Yang pertama dan yang utama, bangun mental mereka. Jadikan mereka pribadi yang tangguh. Jangan fokus pada hard skill mereka seperti pengetahuan atau keahlian khusus, tapi perkuat juga kepercayaan dirinya. Bangunlah kesadaran bahwa hidup perlu perjuangan. Kegagalan tidak harus menghancurkan keseluruhan hidup. Begitu mengalami kegagalan, harus bangkit kembali. Mereka bukan follower, mereka adalah calon leader. Kedua, berikan kepercayaan kepada mereka mengerjakan tanggung jawab yang mampu membuatnya mampu belajar dan mengupgrade diri, sehingga mereka merasa berkontribusi dan merasa berharga. Ketiga, latih anak untuk mengambil keputusan agar mereka tahu dan terlatih mempertimbangkan berbagai hal dan mampu menanggung resiko dari keputusan itu. Keempat, kalau dia keras kepala dan susah dikendalikan, jangan terlalu bersedih kalau harus kehilangan anak-anak kreatif itu. Pahamilah, ada kalanya itu cerminan dari pembentukan masa lalu yang rapuh, angkuh, dan sulit menerima masukan. Oke, sampai di sini pengenalan ringkas kita mengenai generasi stroberi. Selamat mengidentifikasi diri, selamat mengembangkan diri. Salam dari Delano, dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely, and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.